2 dekade telah berlalu sejak Timor Leste secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Sebuah tonggak sejarah yang menandai berakhirnya perjuangan panjang rakyat Timor Leste untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun kemerdekaan bukanlah akhir dari perjalanan melainkan awal dari tantangan baru yang tak kalah berat, membangun negara dari nol. Namun beruntungnya, Timor Leste merdeka di zaman peralihan modernisasi, yang seharusnya dapat berkembang jauh lebih cepat berbanding negara yang merdeka di era pasca Perang Dunia, di mana negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan dan penuh perpecahan. Sebagai negara muda yang muncul dari konflik, Timor Leste menghadapi kekurangan infrastruktur dasar, lemahnya kapasitas pemerintahan, serta ketergantungan tinggi pada bantuan internasional. Di antara mitra pertama yang hadir memberikan bantuan adalah Australia. Negara itu memiliki kepentingan strategis dan geografis yang besar terhadap stabilitas Timor Leste. Australia pun terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari kehadiran pasukan penjaga perdamaian, pelatihan aparat keamanan, hingga program bantuan ekonomi dan kemitraan energi. Dan poin terakhir tersebut adalah salah dua dari alasan inti Australia mendukung kemerdekaan Timor Leste. Sementara yang satunya lagi adalah memagari wilayahnya dari Indonesia yang dianggap mereka sebagai ancaman nyata di masa depan. Namun hubungan Timor Leste dan Australia tidak selalu berjalan harmonis. Di balik dukungan yang diberikan, tersimpan dinamika yang membuat Timor Leste merasa tidak sepenuhnya diperlakukan setara. Salah satu konflik terbesar antara keduanya muncul dari sengketa wilayah dan sumber daya di Laut Timor, yang menyangkut pengelolaan cadangan minyak dan gas alam bernilai miliaran dolar. Pada tahun 2012, terungkap bahwa Dinas Intelijen Australia pernah menyadap pembicaraan rahasia Timor Leste saat negosiasi perjanjian migas. Skandal ini melukai kepercayaan dan memicu krisis diplomatik. Timor Leste merasa dipermainkan, tidak hanya dalam aspek teknis kerjasama, tetapi juga secara prinsip, bahwa sebuah negara kecil tidak dihormati kedaulatannya oleh negara yang lebih besar. Ketegangan ini memperkuat narasi bahwa bantuan dari Australia bukan semata-mata bentuk solidaritas, melainkan juga syarat kepentingan ekonomi dan politik yang tidak selalu menguntungkan Timor Leste. Seiring waktu, banyak proyek bantuan yang dinilai tidak efektif, tidak sesuai kebutuhan lokal, atau hanya menguntungkan konsultan dan kontraktor asing. Kekecewaan pun semakin dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan luar negeri Timor Leste pun bergeser. Ketimbang terus bergantung pada Australia, pemerintah Dili mulai membangun kedekatan yang lebih strategis dengan Indonesia. Negara tetangga yang dahulu menjadi bagian dari sejarah pahit, namun kini justru tampil sebagai mitra baru yang menjanjikan. Perubahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Hubungan Timor Leste dan Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia bukan saja negara besar yang objektif, tetapi juga menghormati keputusan. Di mana hal ini tidak akan terjadi di banyak negara yang terpecah. Sekali lagi sebagai negara baru, Timor Leste sangat diuntungkan dengan kenyataan tersebut. Proses rekonsiliasi berjalan konsisten, dengan dukungan dari kedua pemerintah, gereja, dan masyarakat sipil. Perbatasan kedua negara dijaga secara damai, kerja sama ekonomi perlahan berkembang, dan hubungan antar warga tetap hangat karena ikatan budaya, bahasa, dan sejarah. Indonesia dipandang sebagai mitra yang lebih memahami konteks lokal dan lebih terbuka terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak seperti beberapa negara donor besar, Indonesia tidak datang dengan narasi dominasi, tetapi dengan pendekatan yang lebih sejajar, berbasis solidaritas regional dan rasa kebersamaan. Timor Leste mulai secara terbuka meminta dukungan Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan institusi pemerintahan. Indonesia telah mengirim guru, menawarkan beasiswa, dan menjalin hubungan antar daerah melalui skema Sister Province. Namun dukungan paling signifikan dan simbolis datang dalam bentuk bantuan politik dan diplomatik, yaitu dukungan Indonesia agar Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Sejak lama, Timor Leste berambisi menjadi bagian dari organisasi regional tersebut. Namun prosesnya tidak mudah, karena sebagian negara anggota masih meragukan kesiapan birokrasi dan kapasitas ekonomi Timor Leste. Dalam hal ini, Indonesia memainkan peran besar sebagai pendukung utama, mendorong percepatan integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN, bahkan dengan mengadvokasi langsung dalam forum-forum resmi.
Kepercayaan Timor Leste pada Indonesia juga ditunjukkan lewat berbagai pertemuan bilateral yang intensif, di mana para pemimpin kedua negara menunjukkan komitmen untuk memperkuat kemitraan regional yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah Timor Leste sangat memahami bahwa tanpa ketulusan Indonesia, Timor Leste tidak akan dipandang dalam kawasan ASEAN. Peralihan arah kebijakan luar negeri Timor Leste dari bergantung pada Australia, berpindah membangun kemitraan strategis dengan Indonesia, mencerminkan kematangan diplomatik negara tersebut. Ini juga mencerminkan dinamika baru di Asia Tenggara, di mana kekuatan regional seperti Indonesia dapat memainkan peran sebagai penyeimbang dan penggerak kerjasama yang lebih adil. Bagi Timor Leste, kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia bukan sekadar taktik diplomatik, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun masa depan yang lebih mandiri. Dan bagi Indonesia, ini adalah peluang untuk memperkuat peran sebagai mitra utama di kawasan, serta menunjukkan bahwa sejarah masa lalu tidak harus menjadi penghalang untuk membangun masa depan bersama. Dalam hubungan baru ini, yang dibangun di atas kepercayaan dan saling menghormati, Timor Leste dan Indonesia menulis babak baru dalam sejarah Asia Tenggara, sebuah cerita tentang rekonsiliasi, solidaritas, dan harapan. Dalam sejarah modern Timor Leste, nama Indonesia pernah menjadi bagian dari lembaran kelam. Tapi sejarah tak berhenti di masa lalu, ia bergerak, berubah, dan memberi ruang bagi harapan baru. Dan hari ini, dari semua bangsa yang pernah menjanjikan dukungan, Indonesia justru muncul sebagai negara yang paling nyata, paling konsisten, dan paling peduli dalam membantu Timor Leste menata masa depannya. Ketika bantuan dari kekuatan besar seperti Australia mulai dipertanyakan, dan janji-janji internasional banyak yang tinggal wacana, Indonesia hadir bukan hanya dengan retorika, tapi dengan tindakan nyata. Bantuan teknis, pelatihan SDM, beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan institusi pemerintahan, hingga kerja sama ekonomi lintas perbatasan, semuanya diberikan dengan pendekatan yang tidak menggurui, tidak memaksa, dan tidak bersyarat. Dalam diam dan tanpa sorotan kamera internasional, Indonesia bekerja mendampingi Timor Leste, bukan untuk kepentingan geopolitik, melainkan karena rasa tanggung jawab sebagai negara yang dianggap saudara besar bagi banyak negara di kawasan. Bahkan dalam forum-forum internasional, Indonesia selalu menjadi suara terdepan yang membela kepentingan Timor Leste, terutama dalam perjuangan panjang negeri kecil itu untuk masuk menjadi anggota penuh ASEAN. Saat negara-negara lain masih ragu dan mempertanyakan kesiapan Timor Leste, Indonesia berkata sebaliknya, "Kami kenal saudara kami ini, dan mereka pantas. Dan kami siap berjalan bersama mereka." Itulah makna sejati solidaritas, bukan sekadar berbagi keuntungan, tapi juga berbagi beban, berbagi panggung, dan berbagi kepercayaan. Disinilah Indonesia memperlihatkan jati dirinya sebagai kekuatan regional yang tidak hanya besar dalam jumlah penduduk dan ekonomi, tetapi juga besar dalam jiwa dan komitmen. Dan bagi Timor Leste, dalam perjalanan panjang menuju kedaulatan sejati, Indonesia bukan lagi sekadar bagian dari masa lalu. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari masa depan yang ingin dibangun bukan dengan tangan asing yang penuh syarat, tetapi dengan tangan saudara yang tahu rasa, yang tahu luka, dan yang kini hadir untuk menyembuhkan. Dalam dunia yang penuh kepentingan dan kompetisi, hubungan semacam ini langka. Tapi di bawah langit Nusantara, dua bangsa telah menunjukkan bahwa masa lalu bukanlah penjara. Ia bisa menjadi jembatan, jika keduanya cukup berani untuk melangkah. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa konyolkah tingkah masyarakat Timor Leste yang mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia? Apa mereka tidak sadar bahwa tidak ada yang membantu Timor Leste lebih tulus daripada Indonesia? Kebanyakan negara hanya melihatnya dari segi kepentingan, utamanya sumber daya alam, geopolitik, bahkan hanya karena ingin menyenggol atau iri kepada Indonesia. Ingat, Indonesia adalah bangsa yang dinamis. Di saat Indonesia murka, dan di saat sudah tidak ada lagi yang menguntungkan di Timor Leste untuk negara-negara penjilat, maka Timor Leste akan segera terkurung. Jalur bantuan udara dibatasi, dan sekutu-sekutu beringas Indonesia akan membentengi di sekeliling perairan Nusantara. Membayangkannya saja di era militer Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan bagi Timor Leste. Indonesia tidak meminta lebih, hanya jangan coba mengganggu kedaulatan kami bangsa Indonesia.